Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, di sini saya sedikit sharing tentang komunitas belajar siswa tentang judulnya yaitu bahagia dan bugar dengan permainan tradisional. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena pertama, pendidikan darat atau movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan kosmetik. Physical education dalam konteks pendidikan Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Bila dihubungkan dengan materi isu sosial adil gender dalam PJOK yang dimana tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Jadi dalam olahraga itu laki-laki dan perempuan itu sama, ya, tidak ada perbedaan. Mau nanti materi tentang permainan tradisional, mau permainan olahraga sepak bola atau olahraga lompat tali, semuanya di dalam PJOK itu antara laki-laki dan perempuan itu sama. Yaitu pada program kali ini, program saya yaitu bahagia dan bugar dengan permainan tradisional. Kenapa saya mengambil ini? Tujuan pertama saya itu saya ingin mengenalkan atau mengingatkan kembali bahwa permainan tradisional itu jangan sampai dilupakan. Ini semua yang terlibat yaitu ada murid dalam aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran. Selain isu sosial, ada gender juga dalam PJOK juga beberapa konsep yang mendasari pelaksanaan program kegiatan ini, yaitu mengenai karakteristik murid, pemahaman kebugaran serta pendidikan dan konsep gerak. Nah, pada program ini menguatkan kepemimpinan murid, student aid dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam menyuarakan pendapat, pilihan, dan kepemilikan. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan dan dilaksanakan dan dievaluasi, sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Nah, tujuan program kali ini yaitu pertama ada mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Jadi bahwa permainan tradisional ini bukan hanya permainan saja. Jadi dalam permainan tradisional juga bisa mengembangkan keterampilan fisik, bahkan keterampilan kesehatan anak-anak murid kita semuanya. Kesini visi menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Nah, di sini visinya menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Jadi anak-anak tidak hanya aktif dan menumbuhkan rasa aktif dalam diri dia melalui pembelajaran olahraga yaitu permainan tradisional. Yang ketiga, memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, capaian peserta didik, di sini capaiannya peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Dalam era generasi Z sekarang, kebanyakan peserta didik itu akan lupa tentang permainan tradisional. Jadi sekarang anak-anak lebih senang untuk bermain handphone, bahkan lupa untuk berolahraga. Maka dari itu, di sini saya mengajak teman-teman Dewan Guru SD TRS nomor 2 semuanya untuk mengaplikasikan permainan tradisional atau menjelaskan permainan tradisional kepada murid-muridnya nanti di kelas. Nah, langkah-langkahnya pertama melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga yang ingin diikutinya. Jadi permainan tradisional itu banyak, diantaranya ada egrang, ada hadangan, ada sumpitan, ada lompat tali, ada main engklek dan lain-lain. Nah, kira-kira anak sukanya apa? Jadi nanti bisa melakukan survei minat terhadap peserta didik. Yang kedua, merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei nanti. Sudah melakukan survei hasilnya seperti apa, baru nanti kita sama-sama bertemu kembali di KBS ya pertemuan selanjutnya untuk merancang
ketiga, mengadakan sesi pelatihan teknik dasar dan lanjutan untuk setiap jenis olahraga. Nah, hasil yang diharapkan itu peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai kesehatan mereka. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, yang pertama, struktur programnya di sini program kegiatan kurikuler di SDTL 2 di sekolah kita sendiri. Yang kedua, murid yang terlibat penuh di fase B yaitu di kelas 3 dan kelas 4. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga itu waktu kegiatannya kita akan dilaksanakan setiap minggu pada hari Jumat. Penanggung jawabnya adalah ada kepala sekolah, fasilitator komunitas praktis PJK itu guru PJK sendiri, mata pelajaran yang terlibat pendidikan kewarganegaraan. Lanjutan. 2. Mitra dalam komunitas belajar. Mitra dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Nah, nanti sesudah beresnya ini KBS pada pertemuan sekarang, jadi guru kelas menjadi koordinator untuk siswinya di masing-masing kelas. Nah, peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah murid. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, alhamdulillah sekali sekolah SDTL 2 ini memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, lapangan atau halaman yang luas untuk melakukan permainan tradisional. Terus memiliki keperalatan yang mendukung, diantaranya ada speaker, laptop, proyektor, juga alat olahraga seperti kot, peluit, stopwatch yang dapat digunakan nanti pada aktivitas permainan tradisional. Sekolah memiliki jaringan internet juga yang baik untuk mengembangkan dan mencari informasi tentang permainan tradisional. Nah, rencana evaluasi. Nah, kalau nanti udah berjalan tentang permainan tradisionalnya, nah nanti setiap 3 bulan sekali kita akan melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Dilaksanakannya setiap 3 bulan sekali berupa apa yang sudah baik, kira-kira apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid apakah mereka merasa senang dengan permainan tradisional ini atau tidak dengan rangkaian permainan tradisional ini. Apalagi kan sekarang zaman Z, anak-anak lebih suka dengan handphone. Nah, kira-kira anak-anak dikenalkan dengan permainan tradisional, kira-kira anak ini merasa senang apa merasa bosan seperti itu ya Pak ya? Kayak teman-teman semuanya. Begitu juga. Siap gambar. Terus lanjutnya. Bu, saya izin ke WC dulu ya. Oh iya. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid kita dapat melakukan survei atau wawancara langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Kemungkinan tantangannya mungkin kita hadapi nanti mungkin keterbatasan fasilitas dan alat karena permainan tradisional ini jarang kita laksanakan atau jarang kita kenalkan kepada anak-anak. Jadi kemungkinan dasar peralatannya juga tidak ada. Jadi keterbatasan terhadap fasilitas olahraga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Yang kedua, kolaborasi dalam komunitas. Nah, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dalam memberi motivasi belajar murid. Yang ketiga, motivasi peserta didik. Tidak semua peserta didik pasti tidak mungkin memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi tentang kegiatan fisik. Terkadang banyak anak-anak yang mageran kayak gitu. Jadi tidak semuanya anak-anak suka dengan kegiatan fisik ini. Nah, yang terakhir itu hambatannya mungkin tantangannya waktu dan jadwal, menyesuaikan jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Apalagi sekarang kan anak-anak pulangnya sore terus, mungkin waktu dan jadwalnya tidak bisa tidak bisa permanen atau gimana gitu ya. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan peserta didiknya juga. Mungkin itu sekian paparan dari saya tentang pertemuan komunitas belajar siswa pada pekan hari ini.
Apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau sudah cukup jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama Ibu.